Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi ketemu lagi dengan saya dan di kesempatan pagi hari ini saya akan coba untuk menganalisa lanjutan mengenai pergerakan harga gold ini. Ya, jadi kemarin pada hari Sabtu saya sudah memberikan analisa saya untuk hari ini ya, dan kalau dilihat sampai pagi ini masih sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada video sebelumnya. Ya, cuman di kesempatan pagi hari ini saya akan coba melihat bagaimana pergerakan lanjutannya. Ya, jadi sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan menekan like, komen, maupun subscribe-nya agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan juga tidak lupa saya sampaikan bahwasannya bagi yang tertarik dan ingin bergabung di grup dapat hubungi saya ya. Nomor WA akan saya taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi bagaimana perkembangan harga gold untuk hari ini ya. Jadi coba kita lihat dari sisi news untuk hari ini. Jadi di jam 9 malam nanti ya ada news yang mungkin tidak terlalu berdampak ya, tapi mungkin bisa jadikan sebagai sebuah indikator juga ya. Jadi di sini ada produksi industri bulanan dan tahunan ya. Jadi apa ini produksi industri? Jadi ketika kita melihat news, kita harus tahu juga ya apa ini produksi industri dan news-news lainnya, sehingga dalam pembacaannya kita mengerti hasil rilisnya dan dampaknya kepada gold itu bagaimana. Ya, jadi untuk produksi industri ini dia lebih mengukur jumlah barang yang diproduksi. Bisa barang dari produksi di pabrik, oleh tambang-tambang yang ada, maupun dari ya utilitas yang ada di Amerika Serikat. Ya, jadi produksi industri ini mirip-mirip seperti indikator untuk faktor ekonomi ataupun kekuatan ekonomi ya. Bisa juga aktivitas bisnis dan dari kesehatan manufacturing ya. Jadi produksi industri ini kalau ya ini sebelumnya ya, jadi tidak ada nilai prediksinya. Jadi kalau sebelumnya 0,1% dan yang ini adalah 0,87%, untuk produksi ini kalau angkanya semakin tinggi itu akan semakin baik. Ya, angkanya semakin tinggi akan semakin baik, yang menunjukkan ya kekuatan ekonominya berkembang ya. Jadi kalau ada sebelumnya 0,1 dan nanti rilisnya misalkan 0,2 ataupun 0,3 ataupun lebih dari itu mengindikasikan bahwasanya akan mendukung dolar untuk semakin menguat dan gold akan lebih tertekan ya, karena gold itu berbanding dengan dolar. Jadi kalau dolar itu naik maka gold itu akan turun ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau data ini nanti dikeluarkan hasilnya lebih tinggi dari sebelumnya, maka akan ada penguatan kepada dolar itu sendiri, dan untuk gold akan ada penurunan ya, meskipun dampaknya tidak terlalu besar ya. Tapi ini bisa kita jadikan sebagai suatu indikator kecil untuk mengingatkan kita bahwasannya data-data ekonomi AS sedang menguat nih ya. Jadi bisa jadi acuan kita juga untuk pandangan mengenai pemangkasan suku bunga ya. Dan juga news-news lainnya yang mungkin dalam minggu ini ada beberapa news yang akan dirilis ya. Oke, dari segi ini malam ini cuma seperti itu news yang ada. Dan juga dari sisi yang lainnya yang mau saya sampaikan adalah tentang pemangkasan suku bunga ya. Jadi setelah saya ceritakan, maka baru akan kita rangkumkan atau akan kita definisikan kira-kira harga gold ini akan kemana ya. Jadi kalau tidak salah pada hari Jumat atau Sabtu kemarin ya, dari The Fed khususnya siapa saya lupa namanya, John William kalau tidak salah, ada menyatakan ada ruang pemangkasan suku bunga dalam jangka waktu dekat ya, ada ruang pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat. Jadi ini mengindikasikan bahwasanya
adanya pemangkasan suku bunga untuk bulan 12 ini ya, di bulan Desember ini ya. Cuman ya dia tanggapan dia ini ya dari hampir sama seperti sebelumnya ya. Hampir sama seperti sebelumnya, ada yang mengiyakan dan juga ada yang tidak menyetujui ya, yang dimana ada beberapa laporan data yang menunjukkan bahwasanya tenaga kerja sudah mulai membaik dan inflasi juga masih tinggi ya, masih relatif masih cukup tinggi menurut mereka, sehingga tidak perlu terlalu buru-buru untuk menentukan pemangkasan suku bunga ya. Jadi ada dua sisi yang saling bertolak belakang. Cuman dari statement yang telah dikeluarkan oleh John William ini ya, pasar langsung ada sedikit reaksi ya. Kalau kita lihat di kripto ya, khususnya di Bitcoin, kemarin hari Minggu terjadi sedikit penguatan ya. Jadi dan dari yang saya cari tahu ya, para pelaku pasar itu langsung ya ada yang memperkirakan peluang yang cukup besar untuk adanya pemotongan suku bunga pada bulan 12 ini ya, di sekitar di atas 67%. Yang dimana sebelumnya sudah turun pada angka 37%. Jadi dari statement yang seperti ini langsung melonjak ya, membuat keyakinan para pelaku pasar bahwasanya akan ada pemotongan suku bunga ya. Cuman ini masih ekspektasi yang masih saling berlawanan ya, karena data-data ekonomi yang akan datang masih akan menjadi sebuah indikator yang perlu dilihat lagi ya. Jadi dengan apa yang telah saya sampaikan tadi ya, bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya harga hari ini masih akan berada pada range yang sama, di mana menurut saya ya akan ada sedikit bias bullish dari dampak apa yang telah disampaikan oleh John William tadi. Ya, jadi harga masih akan tetap sama, naik turun berada pada range yang sama, cuman ada sedikit bias bullish ya, ada sedikit bias bullish. Jadi bagaimana entryan kita pada hari ini ya, terus terang tadi pagi saya sudah memberikan beberapa area entry untuk grup saya sendiri ya. Jadi kalau untuk simpelnya ya, dari sini saya ada memberikan range yang mungkin akan dituju ya. Untuk goal ini di sini adalah 4024 dan dengan tertinggi adalah di 4099 untuk range harian. Tapi mungkin ini karena saya bilang ada sedikit bias bullish ya, maka mungkin saja ini akan sedikit ditembus pada hari ini ya, mungkin akan sedikit ditembus. Kalaupun dia bisa lewat ya, maka kemungkinan mengajar resisten sebelumnya ataupun di 4107 di sini ya. Jadi untuk entryan kita pertama ya, kita boleh lihat secara Fibonacci kita ya. Ini yang dari pendeknya saja, kalau kita lihat harga sekarang sudah menyentuh di 4039, harga sudah menyentuh di 4041 ya, sudah mendekati di Fibo 0,786. Itu untuk yang pendeknya ya. Berarti kalau untuk buy boleh ya, cuman masih sangat beresiko. Kalau kita tarik yang lebih panjangnya di sini ya, maka kita dapat di angka 4037 ya. Jadi menurut saya lebih baik saya tarik yang lebih panjangnya ya, yaitu di 4037 ya, dimana ini masih merupakan golden ratio untuk kita melakukan entry ya. Jadi sangat dimungkinkan ya kalau harga bergerak masuk kemari. Oke, jadi untuk hari ini saya ada ambil dua rencana entry ya. Satu entry buy dan satu lagi untuk entry sell
Ya, cuman di sini saya sampaikan saja pergerakannya. Nanti boleh kalian tarik sendiri pakai Fibonacci ya, sedangkan untuk di grup saya akan memberikan lebih detail bagaimana kira-kira area entry-nya. Ya, jadi saya sendiri ya, terus terang saya sendiri sudah melakukan buy limit di 4037 dan juga 4024 ya, dengan target terdekat saja. Ya, kalau memang 37 ini disentuh dan kemudian naik, ya, jadi tadi saya ada memberikan beberapa area sell untuk di grup juga. Jadi untuk area TP maka akan mendekati area sell kita. Ya, jadi untuk hari ini secara ringkasnya market akan bergerak pada range yang sama, cuman ada sedikit bias bullish. Ya, jadi untuk area entry-nya saya akan ambil buy maupun sell ya, dan untuk area buy sudah saya sampaikan saya akan mengambil buy ketika harga masuk ke 37 maupun ke 24 di sini ya, karena menurut saya area sini masih mungkin akan dicapai, dan kalaupun ditembus tidak akan jauh dari 24 sini ya. Kalaupun ditembus tidak akan jauh dari sini, karena menurut saya hari ini lebih condong kepada bias bullish ya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan tidak lupa saya akan sampaikan kembali ya, bagi yang tertarik dan berminat untuk bergabung di grup silakan hubungi saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.